Yang ketiga ada di sini dari bacaan juga yang wakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Di situ dijelaskan di arti pertama bahwa dia Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik. Jadinya sepatutnya kita sebagai umat muslim mengidolakan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Dilihat dari budi pekertinya, akhlaknya itu menggambarkan Al-Quran, terus bersifat pemaaf, bersifat pemberani, dan di situ terdapat bacaan juga di tengah-tengah bacaan ini yang berbunyi man nadhara fi wajhi alima annahu laisa biwajhi kadzab, dan seterusnya. Jadi siapa saja yang melihat raut mukanya pasti mengerti bahwa ia bukan pendusta, bukan pencerca, dan bukan pencela. Bila bergembira mukanya bagaikan potongan bulan, bila berbincang-bincang kepada manusia seolah-olah dari pembicaraan itu mereka memetik buah yang manis, dan yang seterusnya. Jadi dari bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad di sini yang dijelaskan pada bacaan ini menambah kecintaan kita, kerinduan kita untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Dan mengharapkan semoga Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin, amin. Next dari siapa namanya? Oh, Mbak Eva. Ya, yuk Mbak Eva. Bagian mana? Itu di bagian ya batrotimian hazakulla kamali mada yu'abiru an ula kamaqalim. Ya batrotim di sini memiliki makna purnama yang sempurna. Jika ditafsirkan menggambarkan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan seperti bulan purnama yang mampu menerangi gelapnya dunia dan mampu memberikan petunjuk kepada umatnya sehingga umat manusia dapat terarah dan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya, bagus sekali. Bagian mana? Bagian bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Kenapa? Karena di dalam bacaan ini dijelaskan betapa mulianya Nabi Muhammad sampai manusia tidak mampu melukiskan kemuliaan dan kedermawanan Nabi beliau. Dan Nabi Muhammad bagaikan untayan mutiara serta bagaikan inti emas murni yang terwujud, dan alam raya adalah isyarat di mana luasnya, kesempurnaannya, dan indahnya itu menggambarkan seperti Nabi Muhammad. Serta para rasul sebelum Nabi Muhammad telah menyaksikan tentang kemuliaan dan ketinggian derajat Nabi Muhammad. Bagus sekali. Jadi dari situ Mbak Rohil semakin cinta, kagum sama Nabi Muhammad ya. Bagus. Ada lagi mungkin yang lain? Yang mana? Mbak Ayu, bagian mana? Fahtazal. Kenapa Fahtazal? Maka berguncanglah arsy karena gembira dengan berita yang menyenangkan itu. Kursi pun bertambah takut dan tenang karena memuliakannya. Langit pun penuh dengan cahaya, sedangkan para malaikat bergemuruh mengucapkan tahlil, tamjid, dan istighfar. Dapat disimpulkan, pada saat itu berguncanglah arsy karena gembira dengan berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya, langit pun penuh dengan cahaya, dan para malaikat bergemuruh mengucapkan tahlil, tamjid, dan istighfar. Bagus ya. Alhamdulillah. Jadi Di sini yang menambah kecintaan saya dari bacaan Mahallul Qiyam yang dilirik marro'a wajha kayas'a, yang maknanya siapapun yang melihat wajahnya Nabi Muhammad pasti bahagia. Jadi dalam keadaan apapun, entah itu sedih, senang, bahagia, itu pasti akan mendapatkan berbahagia, mendapatkan kesenangan karena melihat wajahnya Nabi Muhammad dengan yang bacaannya marro'a wajha kayas'a. Dan ya karimal walidaini, yang maknanya wahai orang yang
kita dapat mengetahui bahwa betapa mulianya kedua orang tua Nabi Muhammad tersebut, sehingga sehingga dilahirkan dalam keadaan yang benar-benar suci, benar-benar mulia. Sudah, alhamdulillah. Ya ini saya senang ya, maro'a wajah kayas'ad. Ya, dari bagian mana? Di sini menurut saya yang paling saya suka yaitu bagian antalirus li khitabun antalil maula syakuru, yang artinya engkau adalah penutup para utusan, engkau adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup dari semua nabi dan nabi yang paling akhir, yang mana di sini beliau adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Jadi ini beliau mengajari kita bahwasannya kita seharusnya bersyukur dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Kemudian dilanjutkan yaitu ambadu kal miskinu yarju fadla kal jammal ghafiru, yang artinya hambamu atau umatmu yang miskin mengharap anugerahmu yang banyak lagi merata. Nah, di sini kita menyadari bahwasanya kita hanya hamba yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sikap dan kemuliaannya beliau atau Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kita yang benar-benar miskin akan ilmu, miskin akan segalanya, mengharap syafaat dan ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah ya, alhamdulillah.